nanti saya akan coba melihat bagaimana Bu Mega praktek mengajar di kelasnya Bu Mega. Nah, sebelum saya laksanakan supervisi, ada beberapa hal yang saya tanyakan dulu sebagai bentuk praobservasi. Yang pertama ini dalam pembelajaran nanti tentunya akan punya tujuan. Saya ingin tahu nih dalam pembelajaran yang akan Bu Mega lakukan ini tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuannya itu saya ingin anak-anak bisa mengamati dalam proses pembelajarannya, menyimak terus juga mendemonstrasikan gitu dalam bilangan cacah sebagai hasil kali dari perkalian seperti itu. Matematik berarti ya? Ya benar. Ini matematika pelajaran. Lalu juga saya di sini tujuan pembelajarannya itu anak-anak nanti adanya diskusi Pak. Diskusinya itu diperbantukan menggunakan benda-benda konkret untuk membuktikan bahwa benar tidak hasil kali tersebut adalah dari suatu bilangan. Iya. Nah, berarti dalam tujuan pembelajaran nanti Bu Mega salah satu metode yang akan digunakan itu metode diskusi ya. Dengan bantuan konkret atau benda konkret dengan materi perkalian. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi kita sudah bicara tujuan pembelajaran yang dilakukan. Nah, sekarang area pengembangan dari yang tadi Bu Mega tujuannya, sekarang yang ini dijadikan atau area pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Mega dalam pembelajaran tersebut apa? Saya itu ingin membentuk maksudnya areanya di pada sikapnya siswa melalui kerjasama atau diskusi dalam diskusi kelompok. Jadi saya menginginkan adanya sikapnya siswa sebagai tanggung jawabnya, ketelitiannya seperti itu. Lalu juga ada pengetahuannya. Jadi selain dari sikap, pengetahuannya apakah siswa tersebut bisa memahami materi yang telah diajarkan oleh saya dan juga apakah siswa tersebut bisa menyelesaikan tugasnya. Lalu juga selain dari sikap pengetahuan, keterampilannya juga Pak. Keterampilan dalam mendemonstrasikan atau melakukan pembuktian melalui benda-benda konkret seperti itu. Berarti kalau yang saya tangkap berarti ada 3 area pengembangan sikap, pengetahuan, serta keterampilan Nah, untuk mencapai area pengembangan itu tadi, apa nih strategi yang dipersiapkan oleh Bu Mega untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar area pengembangan yang dicapai itu bisa terlaksana? Ya baik. Strateginya tentunya banyak ya Pak. Di sini saya ingin menggunakan pembelajaran berdifferensiasi. Terus juga ingin menggunakan tadi ada metode diskusi di dalam pembelajarannya dan juga demonstrasi yang bisa menggunakan model pembelajaran PJDL. Itu project. Lalu juga di sini kan tadi saya menggunakan benda konkret dan juga menggunakan media-media seperti medianya saya kembangkan melalui media PowerPoint seperti itu dan juga video pembelajaran saya sajikan kepada anak-anak. Lalu juga di sini saya ingin menerapkan budaya positif di dalam anak-anak. Sikapnya di sikapnya di situ ada budaya positif dan juga ada pembelajaran yang bermuatan KSP. Sosial emosional ya? Kompetensi sosial emosional. Oke, baik. Di sini saya sudah melihat cukup lengkap ya dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan dan strategi yang dipersiapkan. Saya kira sudah cukup lengkap. Ada pembelajaran diferensiasi, kemudian penggunaan metode diskusi dan demonstrasi, dan juga pemanfaatan media pembelajaran yang tepat guna, serta untuk aspek sikapnya menerapkan budaya positif dan juga menerapkan pembelajaran bermuatan KSE. Sangat lengkap sekali, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Baik, saya kira percakapan praobservasi ini cukup sampai di sini. Sekarang silakan nanti Bu Mega ngajar di kelas.
itu semua saya kira hampir semuanya sudah terlaksana dengan baik pada saat pembelajaran Ibu Mega. Nah, sekarang kita lanjut ke percakapan pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasikan kepada Bu Mega terkait tadi apa yang saya amati dan juga saya dapatkan dalam proses pembelajaran yang Bu Mega lakukan. Nah, yang pertama saya ingin tahu dari kegiatan pembelajaran yang Bu Mega lakukan tadi, apa hal-hal yang bisa Bu Mega ceritakan kepada saya sebagai sebuah bahan refleksi. Baik. Tadi setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran, di situ tentunya kegiatan pembelajaran tadi yang saya rasakan itu cukup baik. Tapi tetap saja Pak ada kekurangannya seperti itu. Lalu juga kan tadi saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai langkah-langkah yang telah saya buat yang sudah tercantum di NPP juga saya laksanakan langkah-langkahnya. Lalu juga tadi saya menggunakan media Pak, memanfaatkan media yang sudah saya buat, saya perlihatkan ke anak, media yang saya sediakan juga saya gunakan untuk anak-anak melakukan demonstrasi dan pembuktian juga. Lalu juga tadi saya sudah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi, terus juga saya juga tadi berusaha mengelola kelas supaya anak-anak itu nyaman dalam kegiatan pembelajaran dan juga bisa tertib dalam belajar seperti itu. Lalu juga saya menerapkan budaya positif yang KSN. Iya, berarti tadi kiranya apa yang sudah direncanakan sebelumnya bisa terlaksana dengan baik pada saat kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran ini kiranya apa hal-hal yang akan Mega lakukan atau kembangkan lebih lanjut dalam kelasnya Bu Mega. Kita sudah bicara pada saat pembelajaran sekarang saja. Tapi saya lihat ada positif dan sebagainya itu kan bisa diterapkan tidak hanya pada saat pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu kira-kira poin-poin apa nih yang akan kita fokuskan ke depannya dalam kelasnya Bu Mega? Untuk rencana tidak lanjutnya apa ya? Oke, baik, untuk rencana tidak lanjutnya itu di situ saya akan menerapkan pembelajaran berdifferensiasi secara konsisten di dalam nanti pembelajaran selanjutnya seperti itu, karena tadi kan saya sudah menerapkan ternyata bisa nih gitu, jadi saya ingin melanjutkannya. Lalu juga tadi juga kan saya juga menerapkan budaya positif kepada anak-anak seperti mandiri, bertanggung jawab gitu terus juga sopan santun juga, dia bekerja sama dengan temannya, itu saya ingin menerapkan seperti itu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu di sini juga saya tetap pastinya akan menggunakan media pembelajaran untuk membantu proses atau kegiatan pembelajaran di kelas saya yang lebih menarik lagi dan juga lebih membantu anak-anak lagi untuk bisa memahami materi yang saya berikan. Lalu juga secara berkala pastinya saya merefleksikan diri, juga merefleksi kegiatan pembelajaran dan juga evaluasi untuk diri saya sendiri tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Jadi kalau refleksi dan evaluasi mandiri tentunya nanti kan akan ada peluang hambatan ataupun juga kelemahan serta kelebihan yang kita benar. Apa itu masuk dalam rencana tindak lanjutnya Bu Mega juga? Ya itu pasti masuk Pak, soalnya kan tetap saja kalau kita telah melakukan kegiatan itu perlu adanya refleksi agar pembelajaran selanjutnya itu lebih baik lagi gitu. Apa yang kurang kita benarkan atau apa yang kurang kita lengkapi seperti itu di dalam pembelajaran selanjutnya. Baik, yang saya tangkap dari sebelum praktek atau sebelum saya mengobservasi pembelajaran atau melakukan supervisi langsung dalam proses belajar di kelasnya Bu Mega, saya sinkronkan dengan percakapan kita saat ini selesai pembelajaran saya kira masih sudah cukup baik. Banyak hal yang ternyata memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.
seperti penerapan budaya positif tadi saya lihat juga sudah ada, kemudian penerapan pembelajaran diferensiasi juga sudah terlihat, sudah lumayan bagus. Penerapan KSE-nya juga tadi saya lihat ada teknik SPOP ya, itu juga sudah ada. Kemudian pemanfaatan media pembelajaran itu juga sudah dilakukan. Nah, saya juga menilai bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan juga sudah cukup baik. Nah, tadi kemudian dalam tindak lanjutnya Bu Mega sudah mampu membuat gambaran kedepannya akan melakukan evaluasi dan refleksi mandiri untuk memetakan kendala atau hambatan yang ditemukan pada saat melaksanakan pembelajaran. Itu saja kiranya catatan yang bisa saya berikan dalam supervisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Mega lakukan pada hari ini bisa secara konsisten dilaksanakan seterusnya dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelasnya Bu Mega. Dan jika memang Bu Mega berkenan, bisa juga menularkan kepada guru-guru yang lainnya. Ya, insya Allah. Ya, ini juga perlu adanya bantuan dari Pak Uki juga ya. Gitu. Itu dan mengingatkan. Baik, saya cukupkan. Terima kasih Bu Mega. Maupun pasca observasi hari ini saya dan Bu Mega atau kita akan mencoba untuk melakukan praktek coaching terkait, karena kemarin yang saya temukan bahwa ada beberapa hal yang mungkin menurut Bu Mega masih kurang memuaskan gitu ya dalam kegiatan pembelajaran Bu Mega. Yang pertama ini saya akan menanyakan dulu, kemarin kan Bu Mega telah mempraktekkan kegiatan pembelajaran. Menurut Bu Mega, kegiatan pembelajaran yang baik itu bagaimana? Yang baik, ya menurut saya sih yang anak-anak itu bisa aktif di dalam kelas ya. Lalu juga anak-anak bisa fokus mengikuti pembelajaran. Lalu juga siswanya bisa tadi ya aktif dan fokus sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan juga hasilnya baik. Oh iya. Kemudian dari tadi deskripsi pembelajaran yang baik itu menurut Bu Mega tadi seperti yang telah disampaikan ya. Pembelajaran yang Bu Mega lakukan selama ini atau kita fokus pada kemarin pada saat kegiatan supervisi ya. Kalau kita kasih skor, kalau boleh kita kasih skor, pembelajaran yang telah Bu Mega lakukan itu dari 1 sampai 10 berada di angka berapa? Mungkin karena kemarin gitu ya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, saya rasa kegiatan pembelajaran saya itu masih ada di skor 6 atau 7 Pak. Oh iya. Berarti belum sampai ke tingkat maksimal atau angka 10 ya. Kalau sesuatu yang belum sampai ke tingkat maksimal, berarti otomatis ada hal yang salah atau ada suatu hambatan di dalamnya. Nah, apa yang Bu Mega rasakan? Hambatan apa yang bisa Bu Mega rasakan sehingga pembelajaran yang Bu Mega lakukan belum bisa mencapai angka 10 itu tadi? Hambatannya ketika dalam pembelajaran itu saya merasakan minat belajar anaknya itu menurun Pak. Menurun. Jadi si anak itu jadinya pasif ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Memang tidak semuanya, tapi kan ada beberapa anak yang pasif ya, mungkin minat belajarnya itu menurun seperti itu. Jadi tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga anak-anak yang lain bisa aktif tapi dia hanya diam saja atau pasif. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut atau hambatan tersebut, apa solusi yang Bu Mega lakukan di dalam kelas atau di dalam pembelajaran? Di situ saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Oh iya. Iya, berpusat pada anak, dan juga saya sebisa mungkin menciptakan pembelajaran atau suasana
belajar yang nyaman. Kelasnya itu dibuat nyaman sehingga siswa itu bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan juga saya mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan siswa ya, karena siswa itu kan kebutuhannya berbeda-beda Pak. Jadi saya di situ mencoba memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kesiapan belajar siswa dan juga sesuai dengan profil belajar. Oh iya. Nah itu solusi tadi yang Bu Mega jabarkan itu. Kira-kira seberapa mungkin solusi tersebut bisa dilakukan oleh Bu Mega? Ya, menurut saya sih sangat mungkin dilakukan ya Pak ya, karena di sini saya tuh yakin kalau yang namanya suasana belajar nyaman itu bisa membuat anak menjadi senang ya. Lalu juga di sini juga saya menggunakan atau memanfaatkan media yang menarik untuk siswa dalam pembelajarannya. Jadi kan anak nantinya minat belajarnya itu meningkat Pak, dan minat belajar melalui media yang saya gunakan seperti itu. Dan juga anak itu sebelum belajar saya juga merefleksikan materi terlebih dahulu Pak, apakah sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar siswanya. Iya, oke. Ini apa hal pertama yang akan Bu Mega lakukan untuk melaksanakan rencana tersebut tadi yang Bu Mega katakan? Ya baik, hal pertamanya itu tentunya saya ingin berkoordinasi terlebih dahulu pada kepala sekolah yang terkait pembelajaran yang ingin saya lakukan ya, seperti itu. Dan juga saya tentunya akan membuat RPP dalam proses melaksanakan proses pembelajaran itu. Sebelumnya kan saya membuat RPP dulu, lalu juga memilih metode dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan dan tetap digunakan di pembelajaran. Nah, itu adalah hal pertama yang akan kita lakukan ya. Sekarang dalam melaksanakan atau untuk mewujudkan rencana tadi, pasti semua orang punya strategi sendiri ya agar apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan? Strategi yang saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tentunya pembelajaran strateginya kan ingin mencapai pembelajaran yang menyenangkan ya, seperti itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Berarti tujuan belajar adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta memenuhi semua kebutuhan murid. Iya benar. Strateginya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Kemudian selanjutnya, apa yang membuat Ibu Mega yakin untuk menggunakan strategi tersebut tadi yang Ibu Mega sebutkan, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya? Ya, karena kan pembelajaran berdiferensiasi itu kan di sini bisa memenuhi semua profil belajar siswanya. Seperti itu. Mulai dari modelnya kita menggunakan diferensiasi kontennya, lalu juga proses dan satu lagi produk. Jadi setiap anak kan tentunya kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda. Jadi kalau menggunakan diferensiasi kan bisa yang belajarnya menggunakan konten, bisa juga produk, bisa juga proses. Jadi intinya dalam pembelajaran nanti akan ada strategi ini dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk. Ya baik. Lalu begini, tadi sudah dijabarkan bagaimana strategi kemudian rencana ke depan. Nah, kalau itu semua bisa terlaksana dengan baik, mungkin oke. Ya, tapi kita namanya harus tetap mempersiapkan segala sesuatunya ya, termasuk apa yang akan kita lakukan ketika itu tidak berjalan dengan baik. Bu Mega sendiri ini sudah menyiapkan antisipasi tidak jika muncul hambatan dalam penerapan strategi tadi yang Bu Mega lakukan? Ya, tentunya di situ ada ya hambatan-hambatan itu pasti ada, pasti muncul. Dari sini saya ya kalau misalkan menemukan hambatan ya tentunya berkonsultasi kepada kepala sekolah dan juga bisa berkolaborasi sesama teman sejawat saya. Di sini bisa bertukar ide gitu. Atau misalkan teman sejawat saya di sini juga
istilahnya sama menemukan hambatan seperti saya, tentunya kan saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru di SD lain seperti itu. Barangkali saja mereka punya solusi atas hambatan yang saya alami seperti itu. Baik, tadi saya sudah lengkap ya Bu Mega, sudah punya rencana, kemudian punya strategi yang akan digunakan, termasuk juga antisipasi. Iya benar. Adakah hal lain nih yang Bu Mega butuhkan dalam melaksanakan rencana Bu Mega tadi? Ya untuk saat ini sih sudah cukup ya. Yang penting di situ adanya dukungan dari pihak sekolah dan juga rekan sejawat. Iya, oke, siap. Nah, rencana tidak akan dapat menghasilkan sesuatu yang baik jika tidak dilaksanakan. Ya. Kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan Bu Mega akan mulai untuk menjalankan rencananya? Nah, baik. Untuk menjalankan rencana itu tentunya akan dimulai pada saat pembelajaran selanjutnya. Oh iya. Kita pakai lama ya. Iya, langsung dilaksanakan. Nah, termasuk juga ini yang namanya menjalankan sesuatu, pasti kita juga suatu saat butuh bantuan orang lain. Nah, sendiri nih, adakah orang atau pihak lain gitu yang bisa membantu Bu Mega untuk selalu mengingatkan Bu Mega dalam menjalankan rencana ini? Tentunya ada ya teman sejawat situ, contohnya seperti Pak Upi pasti mengingatkan saya untuk melakukan rencana-rencana baik tersebut. Gitu. Baik. Saya kira sudah lumayan lengkap percakapan kita hari ini. Nah, sekarang di akhir saya ingin coba Bu Mega, apa yang bisa Bu Mega tarik kesimpulan dari percakapan kita hari ini? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Upi ya telah melakukan tadi di kelas gitu pembelajaran, supervisi pembelajaran saya. Tadi juga di sini saya diberi kesempatan ya untuk bisa nantinya merefleksikan diri seperti itu dari model pembelajaran yang saya gunakan. Dan juga di sini saya tentunya akan secara konsisten melakukan pembelajaran berdefinisi gitu ya, menggunakan media-media yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang bisa membantu proses pembelajaran juga. Lalu juga di sini saya selalu berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat saya di sini tentang bertukar ide bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang baik di kelas agar tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu bisa tercapai. Oke, baik, terima kasih Bu Mega. Kiranya kegiatan coaching yang kita hari ini saya cukupkan dari apa yang kita bicarakan tadi dari percakapan kita. Bu Mega juga sudah menyimpulkan bahwa kedepannya Bu Mega akan melaksanakan apa-apa yang tadi sudah direncanakan secara konsisten. Dan juga saya senang sekali bahwa ternyata Bu Mega juga bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dirasakan oleh Bu Mega pada saat pelaksanaan ujian. Ya, baik. Itu saja tadi saya katakan saya dengar bahwa Bu Mega untuk rencana selanjutnya adalah kepada pembelajaran yang akan datang atau pembelajaran mendatang ya. Nanti coba saya akan ngobrol lagi dengan Bu Mega bagaimana hasilnya setelah melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Baik, saya cukupkan ini. Terima kasih. Sama-sama.